Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi dasar memahami patung. Ini adalah materi kelas 6 untuk tema 1 untuk mapel SPDB atau seni budaya. Ada yang tahu patung tersebut ada di mana ya? Yaps, benar adik-adik, ini adalah salah satu patung yang ada di Candi Borobudur. Kita akan belajar mengenai pengertian dari patung. Pengertian patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa tiga dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus yaitu pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Fungsi patung itu ada 6 macam, yaitu yang pertama adalah patung religi. Itu gunanya untuk beribadah atau bermakna religius. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Yang C yaitu patung arsitektur. Itu berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat adalah patung dekorasi. Itu tujuannya untuk memperindah lingkungan atau menghias bangunan. Berikutnya yaitu patung seni. Patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis dan corak patung. Itu dibedakan menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama adalah patung dada. Yang dimaksud dengan patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepalanya saja. Ini disebut juga dengan patung baste. Yang kedua yaitu patung torso. Torso itu disebut juga badan. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, kemudian pinggang, panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Yang ketiga adalah patung lengkap. Jadi patung lengkap di sini adalah seluruh anggota tubuh mulai dari kepala sampai dengan kaki. Media seni patung itu adalah berupa bahannya, kemudian alat, teknik yang diperlukan dalam membuat seni patung. Yang kita bahas pertama yaitu bahannya. Bahan aja kita dibedakan menjadi 3 adik-adik. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak itu adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya yaitu tanah liat, kemudian lilin, sabun. Dan yang kedua yaitu bahan sedang. Bahan sedang itu tidak lunak juga tidak keras. Itu contohnya adalah kayu waru, kemudian kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Dan yang ketiga adalah bahan keras. Kalau bahan keras ini bisa berupa kayu atau bisa berupa batu-batuan. Kalau untuk kayu yaitu kayu jati, kemudian kayu sono keling, sama kayu ulin. Sedangkan untuk batu-batuan itu bisa batu padas, batu granit, batu andesit, sama batu pualam atau disebut juga dengan marmer. Selain bahan-bahan tersebut, itu kita bisa menggunakan patung dengan bahan semen pasir, kemudian gips, kuningan, perunggu, emas, dan lain sebagainya. Inilah peralatan yang digunakan untuk membuat patung, tetapi tergantung dari bahan dan teknik yang kita gunakan untuk membuat patung loh ya adik-adik. Yang pertama adalah butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Kemudian meja putar. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya itu untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga yaitu pahat. Yang keempat adalah palu. Yang kelima adalah cetakan. Itu fungsinya untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Dan yang keenam adalah sendok adokan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan yang terakhir yaitu teknik pembuatan patung. Teknik itu adalah cara untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah teknik membentuk.
Membuat patung dengan cara menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Teknik ini cocok untuk tanah liat, kemudian semen, dan gips. Yang kedua yaitu teknik merakit. Itu hampir sama dengan teknik membentuk, namun biasanya itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun atau dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain adalah potongan karton, kayu, dan komponen besi. Yang ketiga adalah teknik memahat. Memahat adalah mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencukil, dan sebagainya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras seperti kayu, batu, gips yang telah mengeras. Yang keempat adalah teknik membutsir. Itu bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil adik-adik. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti lilin, kemudian sabun, dan gips. Yang kelima adalah teknik mencetak. Teknik ini diawali dengan membuat model terlebih dahulu. Model tersebut dijadikan alat pembentuk cetakan, kemudian barulah cetakan tersebut diisi dengan bahan pembuat patung. Biasanya teknik ini cocok untuk logam, kemudian fiberglass, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah teknik menempa, yaitu adalah membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan terlebih dahulu. Itulah 6 teknik cara pembuatan patung adik-adik.